Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kita dari kelompok EPKWU kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri Kelaka. Ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat tahu gejrot, yakni makanan khas dari daerah Jawa Barat. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan tahu gejrot. Kita simak baik-baik yuk, apa aja sih bahannya? Bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan tahu gejrot ini sangat mudah didapatkan di pasar, supermarket, tukang sayur, ataupun dimanapun. Yang pertama, bahan dasarnya adalah tahu pong, kemudian bawang merah secukupnya, kecap, cabai rawit, gula merah atau gula jawa, asam jawa, dan air. Yang pertama, kita sisihkan terlebih dahulu tahu pongnya. Tahu pong ini tidak memiliki rasa ya teman-teman, alias hambar. Jadi kita tambahkan sedikit garam dan penyedap sebelum digoreng agar tahu pong memiliki rasa yang sedap dan asin. Nah, kalau minyak yang tadi udah dirasa panas, kita goreng satu persatu tahu yang tadi sudah kita lumuri garam dan penyedap ya teman-teman. Ingat, gorengnya kita menggunakan api yang besar dan minyak yang sangat panas. Tujuannya agar kulit dari tahunya crispy, tapi di dalamnya tetap lembut agar saat tahu gejrot dibuat rasanya enak. Tahu udah selesai digoreng, saatnya kita buat kuah dari tahu gejrot. Kuahnya tuh pasti pedes-pedes asem gitu ya. Ya udah, kita siapin bahannya yuk. Oke, di sini kita akan buat kuah dari tahu gejrotnya. Yang pertama-tama kita masukkan gula merah. Jangan lupa potong-potong gula merahnya ya teman-teman, biar gampang larut. Setelah gula merahnya masuk, kemudian kita tambahkan air asam. Jadi asam jawa yang tadi kita rendam dalam air yang secukupnya. Kemudian air dari asam jawa tadi kita masukkan bersama dengan gula merah. Nah, setelah gula merah dan asam jawa masuk, kemudian kita tambahkan kecap. Kecapnya sesuai selera ya teman-teman. Kalau teman-teman suka manis, agak manis, jadi kecapnya bisa ditambahin. Setelah semua bahannya masuk ke dalam satu panci, oh ya jangan lupa tambahin air ya. Maaf banget tadi airnya nggak kerekord. Nah, kalau keempat bahan tadi yaitu gula merah, asam jawa, kecap, dan air masuk dalam satu panci yang sama, kita panaskan atau kita masak di api yang sedang aja ya teman-teman, sampai mendidih dan baunya itu udah kerasa. Jangan lupa juga tambahi garam dan penyedap agar kuahnya terasa semakin sedap. Saat kuah dimasak seperti ini, jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman, supaya gula merah itu cepat larut, tidak menggumpal. Jadi kita aduk secara perlahan sampai kuahnya mendidih. Sambil nunggu kuah yang tadi kita masak mendidih dan matang, kita siapin bahan-bahan buat sambal tahu gejrotnya yuk. Apa aja ya bahannya? Yuk kita simak cara pembuatannya. Siapkan bawang merah dan cabai rawit secukupnya aja di dalam ulekan. Setelah itu kita ulek kedua bahan tersebut. Uleknya jangan sampai halus ya teman-teman, kasar-kasar aja, soalnya tahu gejrot tuh identik dengan cabai rawit dan bawang merahnya yang kasar-kasar, jadi agar terasa rasanya.
Kalau sambelnya udah diulek, nah kita lihat kembali nih kuahnya udah mendidih apa belum. Kalau kuahnya udah mendidih, segera angkat dan tunggu sampai agak dingin sebentar aja. Angkat kuah tadi yang sudah mendidih dari atas kompor, kemudian kita tuangkan di atas cobek yang udah ada sambal isi bawang merah dan cabai rawit tadi. Kita tuang perlahan sambil diaduk-aduk antara kuah dengan sambalnya biar bersatu. Nah, kalau udah bagus, sudah bersatu, artinya kuah tahu gejrotnya udah siap. Oke, selanjutnya di sini aku tempel-tempelin label di gelas plastik. Kenapa gelas plastik? Karena aku mau nantinya tahu gejrot itu aku kemas di dalam gelas plastik. Nah, gelas plastik tersebut aku kasih label teman-teman. Karena ini adalah tugas sekolah, jadi labelnya seperti itu. Nanti aku spill foto labelnya ya teman-teman. Di sini kita tempelin aja di bagian pinggir gelas plastiknya, yaitu berupa label agar bisa dilihat kalau ini label tahu gejrot dari kelompok kita. Oke teman-teman, selesai aku nempel-nempelin label di dalam gelas plastik. Ini saatnya pengemasan tahu gejrot. Nah, aku masukin aja tuh tahu-tahu yang udah dipotong kotak-kotak ke dalam gelas plastik. Kita masukinnya sampai bener-bener full ya. Soalnya tahunya memang stoknya dikit, jadi kita cuma bisa ngasilin 2 kemasan aja nih teman-teman. Kalau semua tahu udah masuk ke dalam gelas plastik atau kita udah selesai masukin tahunya tadi ke dalam gelas plastiknya, ini saatnya kita tuangin kuah dan sambelnya tadi. Kuah tahu gejrot sama sambelnya tadi ke dalam tahu gejrot. Kita guyurin aja semua kuahnya sampai benar-benar tahunya terguyur oleh kuahnya. Kita masukinnya langsung ke dalam gelas plastik ya, tadi soalnya mau dimasukin di wadah lain terlalu ribet, jadi kita langsung tuangin agar tahunya tuh tersiram, terguyur. Gimana? Nah, kalau udah selesai tuh kita nyiram-nyiram kuah ke dalam tahu, artinya prosesnya udah selesai nih teman-teman. Jadi tahu gejrot yang kita buat tadi udah selesai, alias udah berhasil kita buat. Tapi rasanya kayak gimana ya? Kita coba aja. Yang penting buat dulu, masalah rasa itu bonus. Nah, ini dia adalah hasil terakhir atau produk jadi tahu gejrot dari kelompok 5 PKWU kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri Kelaka atau kelompok kita. Penampilannya cukup menarik. Bagaimana dengan rasa? Insya Allah rasanya enak kok. Jadi teman-teman semua wajib banget nyobain resep yang udah kita buat tadi. Tahu yang pencinta pedas pasti cocok banget sama tahu gejrot ini. Ini adalah produk atau hasil jadi dari produk kita. Sepertinya menarik sih.